Di Sapa Indonesia Pagi, saudara, kita masih bergabung bersama sejumlah narasumber, yaitu pemerhati Pondok Pesantren, sekaligus Wakil Sekretaris Badan Penanggulangan Ekstremisme dan juga Terorisme MUI, Mas Naji, dan juga pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Mas Ari. Mas Naji, saya ingin ke Mas Naji. Ini kan ada sejumlah alumni dan juga santri yang masih mengenyam pendidikan di Ponpes Al Zaitun. Lalu bagaimana dengan doktrin-doktrin yang selama ini didapati oleh mereka pada saat pimpinan Pondok Pesantren Panji Gumilang masih berada di sana? Apa yang memang bisa dilakukan supaya ini tuh tidak bisa terus turun-penurun didapati oleh para santri di sana? Iya, pertama tentu, pesantren ini harus segera ditangani oleh pemerintah ya, Mhm. sebagaimana, apa namanya, saran maupun aspirasi dari masyarakat agar supaya pesantren ini bisa diambil alih oleh pemerintah, baik itu melalui Kementerian Agama atau Kemenko PMK, dan secara legalitas itu sangat sangat mungkin karena Mhm. banyak selama ini toh banyak sekolah-sekolah swasta yang dinegrikan begitu. Nah, kemudian jadi ini untuk menyelamatkan santri Az-Zaitun ke depan ya. Mhm. Lalu bagaimana dengan yang sudah terlanjur? Nah, yang sudah terlanjur ini mestinya harus dibina ya. Yang membina bisa negara karena Kementerian Agama ini punya puluhan ribu penyuluh agama di daerah-daerah, yang tersebar di seluruh Indonesia. Mhm. Kemudian juga, ormas-ormas saya kira juga bisa membantu dan saya kira itu sangat mungkin karena, apa namanya, jumlahnya sangat banyak. Tentu nantinya harus lihat ya, mungkin bisa kami misalnya, misalnya bentuk pembinaan itu dengan menerbitkan buku misalnya gitu ya, terkait dengan penyimpangan-penyimpangan yang selama ini ada di Al-Zaitun. Oke. Karena gini Mas Reza, karena pesantren itu kan filosofinya pendidikan 24 jam ya, Ya. di mana dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu harus mengandung nilai edukasi. Memang benar bahwa Al-Zaitun itu menggunakan kurikulum Kementerian Agama dan beberapa buku dari pesantren Gontor, tetapi itu kan bisa dilihat, bisa diukur ya, dari jam 8 misalnya sampai jam 12, selama 4 jam nah yang 20 jamnya ini kan kita tidak tahu apa yang didoktrinkan kepada para santri Al-Zaitun, Mhm. selama ini. Nah, itu saya kira nantinya harus diluruskan karena selama ini kan ada pengarahan rutin juga dari, Panji Gumilang sebagai, pemimpin yang absolut di Al-Zaitun, yang ucapan-ucapannya dianggap sebagai doktrin Mhm. kebenaran tunggal ya, sehingga nantinya misalnya ideologi-ideologi yang menyimpang itu, baik yang membahayakan secara, kenegaraan ya, misalnya kasus makar dan seterusnya, maupun yang berkaitan dengan, penyimpangan agama tadi. Mhm. Karena sebetulnya kan Panji ini kalau dibilang penanganannya cepat, itu sangat tidak benar sama sekali. Mhm. Karena Panji ini, menjadi anggota NII dan teman-teman Panji ini kan tokoh senior NII, usianya sudah 80 tahun lebih. Jadi, teman-temannya dia sendiri dari tahun 60-an itu sudah banyak yang ditangkap pasca dilarangnya NII, tetapi Panji ini kan, tidak pernah tersentuh oleh hukum, meskipun, anggota-anggotanya sudah banyak yang ditindak secara hukum ya. Eee, Beberapa laporan yang masuk itu selalu tidak pernah diproses. Nah, ini juga sebetulnya prosesnya kan tidak cepat Ya. yang sekarang ini. Karena kontroversi Al-Zaitun itu muncul sejak bulan Mei itu, dan Mhm. kemudian sekarang sudah, bulan Agustus, artinya proses penanganannya sudah sangat panjang. Kemarin pada Oke. saat masuk ke tahap penyidikan bahkan juga tidak kunjung ditetapkan sebagai, tersangka Nah. gitu. Jadi saya kira ini bukan kriminalisasi sama sama sekali bukan kriminalisasi Mhm. dan tidak melanggar hak kebebasan beragama. Kenapa? Oke. Karena kebebasan seseorang itu juga dibatasi oleh kebebasan yang lain. Sementara Panji ini mempropagandakan penyimpangan-penyimpangannya yang ini tentu membahayakan. Oke, Mas Naji, sebelum ke Mas Ari, saya mau nanya lagi. Ini apa yang memang menurut Mas Naji yang membuat Panji Gumilang ini juga terlama ditetapkan sebagai tersangka, sementara sahabat-sahabatnya yang merupakan juga senior dari NII ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan ditangkap polisi. Apa penyebabnya? Iya, tentu kita semua sudah tahulah ya bahwa Panji ini kan dulu anggota NII dan kemudian direkrut oleh intelijen ya, dibina gitu. Kepentingannya pada saat itu tentu agar supaya NII ini tidak melawan dan juga supaya, apa namanya, waktu itu untuk meredam, gerakan PKI. Tetapi di sisi lain Panji sendiri memanfaatkan kedekatannya dengan perwira-perwira intelijen itu untuk membesarkan Al Zaitun. Nah, Mhm.
Dan itu terjadi, sampai sekarang banyak tokoh-tokoh pemerintah lah hari ini. Ada Oke. bahkan, misalnya ketika, dulu sempat Al-Zaitun itu tidak diperpanjang izinnya, itu banyak sekali pejabat-pejabat kita yang intervensi Kementerian Agama. Oke. Itu yang menurut Anda mengapa akhirnya Panji Gumilang lama begitu ditetapkan sebagai tersangka ya?